Kali mengalami penundaan, Legendary Pictures dan Warner Bros udah mulai ngegencar nih ngepromosiin salah satu film garapan mereka, yaitu Godzilla vs Kong, yang nge-reveal kita detail-detail baru dari storyline dan juga karakter-karakter yang akan hadir di film ini. Salah satunya adalah tentang alasan sebenarnya kenapa Godzilla jadi villain bagi umat manusia dan akhirnya berantem sama Kong di film ini. Dimana di awal trailer kita sendiri udah ditunjukkan dengan sosok samar dari Godzilla yang sedang menyerang sebuah kota dengan atomic breath-nya, yang membuat seluruh bangunan jadi meledak dan memaksa para penduduk untuk mencari perlindungan. Dimana kalau dilihat dari bangunan dan juga orangnya, kota yang diserang Godzilla ini sepertinya berada di wilayah Asia atau lebih tepatnya di Jepang. Tidak hanya itu, bukti lain kehadiran Godzilla sebagai villain di film ini juga bisa dilihat dari beberapa scene trailer yang menunjukkan Dr. Mark Russell, salah satu anggota dari Monarch, yang mengatakan kalau Godzilla sedang menggila dengan menyerang manusia dan mereka tidak tahu alasannya apa. Dimana putri dari Mark, yaitu Madison Russell yang kini sudah dewasa, percaya kalau ada semacam sosok yang mengendalikan Godzilla, sehingga akhirnya inilah yang membuat Godzilla menjadi jahat dan menyerang para manusia di seluruh dunia. Pertanyaannya sekarang, siapakah sosok yang mengendalikan Godzilla ini? Nah, untuk menjawab itu tentunya kita perlu melihat salah satu scene di trailer ini yang nunjukin kita tentang semacam peta yang berisikan titik lokasi di seluruh dunia tempat Godzilla menyerang, sekaligus beberapa not yang menunjukkan tulisan Apex. Dimana Apex mungkin saja adalah organisasi baru yang akan jadi rivalnya Monarch dan sepertinya bakal memanfaatkan Godzilla untuk rencana jahatnya di film ini, yang sebenarnya udah bisa dibuktikan dari salah satu note di peta yang nunjukin tulisan hubungan antara Apex dan juga Godzilla. Selain itu, note dan juga peta ini kemungkinan juga adalah grand design dari Apex yang menunjukkan rencana mereka dalam memanfaatkan Godzilla untuk menyerang beberapa tempat di dunia dengan tujuan untuk membuat reputasi dari organisasi Monarch hancur dan akhirnya bisa jadi satu-satunya organisasi yang punya kewenangan untuk melakukan penelitian dan pemanfaatan dari para Titan. Dan dengan adanya background ini, so bukan gak mungkin nih kalau organisasi Apex ini sepertinya adalah salah satu organisasi yang memfasilitasi kelompok ekoteroris pimpinan Alan Jonah untuk beraksi dalam mencari dan memanfaatkan para Titan untuk mengembalikan tatanan alam seperti yang seharusnya. Selain itu, bukan hanya membuat Godzilla menjadi jahat, Apex juga sepertinya adalah pihak yang bertanggung jawab dalam memprovokasi Godzilla untuk bertarung dengan Kong, yang sekarang sepertinya sedang dibawa oleh Monarch dari Skull Island untuk menjadi lawan dari Godzilla dan menghentikan kehancuran yang dibuatnya di seluruh dunia. Ini tentunya kembali lagi jadi pertanyaan bagi kita nih, bagaimana Monarch bisa membawa Kong dari Skull Island? Yang jawabannya sebenarnya udah tergambar jelas di beberapa scene di trailer ini, yang menunjukkan kepada kita karakter yang bernama Jia, seorang bocah dari Skull Island yang kemungkinan besar adalah bagian dari suku Iwi, yang di trailer ini diceritakan adalah satu-satunya orang yang mempunyai hubungan dengan Kong dan bisa berkomunikasi dengan Kong. Dimana kemungkinan besar pihak Monarch yang dalam hal ini diwakilkan oleh seorang ahli monster bernama Eileen Andrews bakal memanfaatkan bocah ini sebagai umpan untuk membawa Kong keluar dari Skull Island. Sama seperti yang terjadi di film King Kong 2005 ketika Carl Denham memanfaatkan artis Anne Darrow untuk membawa keluar Kong dari Skull Island menuju Amerika. Gak hanya Eileen, operasi ini sendiri sepertinya juga bakal melibatkan para karakter baru yang berhubungan dengan Monarch, seperti seorang geologis bernama Nathan Lin yang diperankan oleh Alexander Skarsgård, dan juga Maya Simons yang adalah seorang eksekutif dari Monarch yang diperankan oleh Eiza Gonzalez. Untuk membawa Kong, Monarch sendiri tidak hanya memanfaatkan Jia untuk membuat Kong tenang selama perjalanan, tapi juga memakaikan Kong rantai pengikat dan kalung pengekang yang berisi semacam obat bius berwarna hijau, yang akhirnya membuat Kong tenang dan tidak berbahaya selama perjalanan. Kong sendiri sepertinya bakal dibawa oleh Monarch ke suatu tempat untuk mempersiapkannya melawan Godzilla, di mana tempat ini kemungkinan berada di dunia Hollow Earth yang banyak diyakini sebagai asal-usul dari munculnya para monster. Hal ini sendiri dibuktikan dengan salah satu scene trailer yang memperlihatkan kita dengan sosok Kong yang berada di sebuah dunia dengan langit-langit yang menyerupai permukaan atau pegunungan, yang menandakan bahwa dunia ini berada dalam sebuah ruang bawah tanah di dalam bumi yang gak lain atau gak bukan adalah Hollow Earth. Di sini itu sendiri kita bisa ngelihat semacam pesawat terbang yang mungkin merupakan alat transportasi yang digunakan oleh kru Monarch untuk mengantar Kong ke Hollow Earth, di mana bentuk dari pesawat ini sangat mirip dengan mainan official dari film Godzilla vs Kong yang bernama HAVE atau Hollow Earth Anti-Gravity Vehicle. Nah, di sini Monarch sepertinya sudah tahu nih secara lebih mendalam tentang asal-usul dari para Titan yang berasal dari Hollow Earth, di mana terutama sejarah dari leluhur Kong dan juga Godzilla yang sempat di-tease oleh Eileen di trailer ini, yang menunjukkan bahwa spesies Kong dan juga Godzilla pernah bertempur di masa lalu, seperti yang kita lihat di lukisan gua yang ada di post-credit scene film Godzilla King of the Monster.
Pertempuran ini sendiri sepertinya berakhir dengan kemenangan dari spesies Kong atas spesies Godzilla yang membuat spesies Godzilla hampir punah dan hanya menyisakan 2 ekor yaitu Godzilla dan juga Dagon. Dimana hal ini yang kemungkinan besar menjadi salah satu motivasi terbesar Godzilla untuk melawan Kong di filmnya, yaitu untuk membalaskan dendam dari para leluhurnya yang sudah dibunuh oleh spesies Kong. Nah, dalam perjalanan Kong menuju Hollow Earth, di trailer ini Kong sendiri akhirnya diserang oleh Godzilla yang sepertinya bisa mengetahui keberadaan dari kapal yang membawa Kong dengan bantuan dari organisasi Apex, yang kemungkinan besar menggunakan teknologi Orca ciptaan Dr. Mark dan Emma Russell yang mengarahkan Godzilla ke lokasi kapal Monarch yang membawa Kong dengan mengirimkan sinyal-sinyal komunikasi kepada Godzilla. Di mana teknologi Orca ini juga sepertinya bakal digunakan oleh Apex untuk mengontrol Godzilla supaya dia bisa menyerang beberapa kota di dunia dengan mengirimkan sinyal perintah ke otak Godzilla. Dan di trailer ini kita akhirnya diperlihatkan dengan Godzilla yang sudah berhasil mengalahkan Kong di pertarungan pertama mereka di atas kapal Monarch. Di mana kekalahan dari Kong ini bisa jadi disebabkan oleh Kong tidak bisa fleksibel bertarung di kapal Monarch dan belum bisa menemukan cara untuk melawan Atomic Breath milik Godzilla. Nah, kembali lagi ke scene awal Hollow Earth. Di sini kita sendiri bisa ngelihat Kong yang sepertinya bakal melawan monster Titan baru yang hidup di sana. Sebelum akhirnya dia bisa mendapatkan senjata baru untuk melawan Godzilla, di mana monster ini adalah ular bersayap raksasa bernama Nozuki dan seekor kelelawar raksasa yang bernama Warbat yang sebenarnya sudah pernah di-tease sebelumnya di beberapa mainan official Godzilla vs Kong dan juga beberapa rumor yang ada tentang film ini. Selain itu, di scene pertarungan antara Warbat dan juga Kong, kita sendiri udah bisa ngelihat sedikit tentang asal-usul dari senjata kapak milik Kong. Dimana di scene itu kita bisa melihat Kong yang berdiri di sebuah jejak berwarna biru terang dan membentuk menyerupai badan Godzilla, yang tentunya membuat kita bisa berasumsi kalau kapak dari Kong ini sebenarnya terbuat dari tulang belulang dan juga lempengan dari leluhur Godzilla yang mati dalam pertempuran antara spesies Kong dan juga Godzilla di zaman dahulu. Sehingga nggak heran lagi nih kalau di trailer ini kita bisa ngelihat Kong menggunakan kapak barunya ini untuk menahan dan menyerap energi Atomic Breath milik Godzilla yang tentunya semakin mempermudah Kong untuk bisa melawan Godzilla di filmnya nanti. Bows to no one. Selain itu, hal lain yang juga menarik di trailer ini adalah dengan hadirnya scene yang menunjukkan kita dengan petunjuk keberadaan dari Mecha Godzilla di film Godzilla vs Kong. Dimana di scene ini kita bisa melihat karakter Genji. Maksudnya Ren Serizawa yang sepertinya merupakan anak dari Dr. Ishiro Serizawa, ilmuwan monark yang mati saat berusaha menghidupkan kembali Godzilla untuk bisa melawan kembali King Ghidorah. Nah, di belakang Ren Serizawa ini kita bisa melihat semacam gambaran prototipe yang punya bentuk seperti Godzilla yang sepertinya memang adalah grand design untuk membuat sosok tiruan dari Godzilla, yaitu Mecha Godzilla. Kehadiran dari Mecha Godzilla ini sendiri sepertinya juga bisa kita lihat di awal trailer saat Godzilla sedang menyerang sebuah kota, di mana saat orang-orang berlarian, di atas mereka kita bisa melihat secara sekilas sosok kepala dan juga leher yang berbentuk mirip dengan Mecha Godzilla, di mana Mecha Godzilla sepertinya bakal dimanfaatkan oleh organisasi Apex yang mungkin juga diikuti oleh Ren Serizawa untuk memprovokasi Godzilla supaya menyerang beberapa kota yang jadi target mereka. Sehingga inilah yang nantinya bisa jadi alasan mereka untuk meyakinkan pemerintah di seluruh dunia supaya membantu rencana mereka untuk membangun tiruan robotik atau mecha dari seluruh Titan yang ada dimulai dari Godzilla. Sebagai salah satu solusi untuk menangani ancaman dari para Titan, terutama Godzilla yang sekarang sudah terbukti hanya akan jadi sumber bencana dan tidak bisa lagi dipercaya sebagai sosok pelindung bumi. Sebagaimana yang dipercaya oleh organisasi Monarch yang secara nggak langsung juga bisa jadi penyebab kejatuhan dari organisasi Monarch. Mecha Godzilla sendiri kemungkinan besar bakal dibangun dari kombinasi beberapa organ dari para Titan yang sudah gugur di film Godzilla sebelumnya, di mana sepertinya Mecha Godzilla ini bakal menggunakan otak dari kepala King Ghidorah yang ditemukan oleh Alan Jonah dan juga tulang dari Dagon sebagai struktur utama dari Mecha Godzilla ini. Nah, Ren Serizawa sendiri sepertinya bakal jadi villain utama yang melead Apex untuk mengembangkan Mecha Godzilla dan juga mengatur pertarungan antara Kong dan juga Godzilla di filmnya nanti. Dimana ini mungkin bisa didasari karena Ren ingin membalas dendam kepada Godzilla yang secara nggak langsung sudah membuat ayahnya Ishiro mati, yang akhirnya membuat Ren berencana untuk menghabisi para Titan dimulai dari Godzilla yang merupakan raja dari para monster dengan memanfaatkan Kong dan juga Mecha Godzilla sebagai pionnya. Dimana inilah yang mungkin dicoba untuk di-reveal oleh karakter media
Madison Russell, Josh Valentine, dan Bernie Hayes yang ada di trailer ini yang sedang terlihat melakukan penyelidikan untuk mencari sosok yang membuat Godzilla jadi jahat dan menyerang para manusia di film ini. Nah, dari semua teori yang sudah kita reveal di video ini, tentunya hanya satu hal yang bisa kita pastikan bakal muncul di film ini, yaitu hanya akan ada satu monster yang bakal menang dalam pertarungan epic ini, yang mungkin bakal menjadi Titan selanjutnya yang akan mendapatkan gelar The King of the Monster. So, monster mana yang bakal menang di film ini? Tulis di kolom komentar di bawah dan kita tunggu aja tanggal mainnya di 26 Maret 2021 nanti. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang trailer Godzilla vs Kong, dan menurut kamu siapa nih yang bakal menang antara Godzilla vs